Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Perbankan Syariah akan mempresentasikan tentang perkembangan regulasi manajemen resiko yang beranggotakan Mita Marella NPM 0043, Risa Triutami NPM 0047, Mustafa Ahyar NPM 0061, dan saya sendiri Anjeli Gustiana Indra Permata NPM 0082 dan Syahadanita Eka Septiana NPM 0085. Yang pertama, pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Menurut Bank Indonesia, manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur atau metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat yang lebih baik kepada perbankan. Bagi perbankan, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value serta memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan terjadinya kerugian pada pihak bank di masa yang akan datang. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang tepat mengenai kinerja dalam dunia perbankan. Selain itu, manajemen risiko ditemukan untuk menjadi salah satu penentu pengembalian dari saham bank. Yang kedua ada Basel. The Basel of Committee on Banking Supervision atau BCDS dibentuk pada tahun 1974 oleh gubernur bank sentral dari negara-negara yang tergabung dalam Group of Ten atau G10. G10 terdiri dari 11 negara anggota yaitu Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Swedia, Swiss, Inggris, Amerika, dan Jepang. Anggota BCDS berasal dari bank sentral dan supervisor dari negara-negara G10 ditambah Spanyol dan Luxembourg, sehingga jumlahnya menjadi 13 anggota. Pada pembentukannya, BCDS memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk memperkuat keandalan dan stabilitas dari sistem perbankan internasional, yang kedua menciptakan kerangka yang adil dalam mengatur kecukupan modal bank internasional, dan yang ketiga berusaha untuk mengembangkan kerangka yang dapat diimplementasikan secara konsisten dengan tujuan untuk mengurangi persaingan yang tidak seimbang di antara bank internasional. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Eka. Selanjutnya yaitu Basel I. Basel I dirilis tahun 1988 oleh BCBS dalam menciptakan metodologi standar untuk menghitung besarnya jumlah modal berbasis risiko yang harus dimiliki oleh bank. Basel Accord I hanya mencakup risiko kredit. Basel I menetapkan berbagai multiplier atau bobot risiko sederhana masing-masing untuk utang pemerintah, utang bank, serta utang perusahaan dan pribadi dikalikan dengan 8% sebagai target risiko modal. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa hubungan antara risiko dan modal yang dikemukakan belum cukup memadai. Dua tujuan fundamental dari The Basel Community for Banking atau Supervision atau BCBS adalah untuk memperkuat kerangka dasar budaya dan stabilitas atas sistem perbankan internasional. Selain itu, BCBS juga ingin menciptakan kerangka dasar yang konsisten dan tidak memihak bagi bank-bank di berbagai negara dengan sumber daya berbeda, yang aktif menjalankan kegiatan operasional perbankan secara internasional. Kerangka dasar tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengurangi kesenjangan daya saing antar bank-bank yang menjalankan kegiatan secara internasional. BCBS mulai mewujudkan tujuan tersebut dengan mempublikasikan Basel Capital Accord pada tahun 1988 atau yang lebih dikenal dengan Basel I. Tujuan utama dari Basel I adalah upaya menciptakan adanya metodologi standar untuk menghitung kebutuhan modal bank berdasarkan risiko yang dihadapi oleh bank. Basel I tersebut hanya membahas tentang perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit yang diasumsikan sudah cukup untuk menutup berbagai jenis risiko lainnya. Dua konsep penting yang mendasar pada perhitungan kecukupan kebutuhan modal minimum adalah aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR atau Risk Weighted Asset atau RWA dan rasio kecukupan penyediaan modal minimum atau KPMM atau Capital Adequacy Ratio atau CAR.
Yang pertama, aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Aktiva tertimbang menurut risiko adalah aktiva di dalam dan di luar neraca bank atau on balance sheet and off balance sheet yang diberi bobot tertentu untuk menetapkan besarnya risiko dari aset tersebut. Aset berisiko tersebut merupakan dasar yang digunakan untuk menghitung kebutuhan modal bank untuk menutup risiko kredit. Besarnya bobot yang digunakan dalam menghitung aktiva tertimbang menurut risiko ditetapkan oleh BCBS yang besarnya berkisar antara 0% sampai dengan 100%. Yang kedua, perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Basel 1 menetapkan kebutuhan modal bank didasarkan pada risiko kredit. Setelah bank mengidentifikasi dan menghitung aset yang berisiko, selanjutnya dikalikan dengan bobot masing-masing kelompok aset, rasio kecukupan modal minimum atau KPMM, dan CAR atau Capital Adequacy Ratio. Diperoleh dengan membagi modal bank yang memenuhi syarat, yaitu modal tier 1 dan tier 2 untuk menutup risiko kredit dengan ATMR atau aktiva tertimbang menurut risiko atau RWA Risk Weighted Asset dengan formula CAR sama dengan eligible capital per ATMR dikali 100 sama dengan minimum 8%. Basel 1 menetapkan bahwa modal minimum untuk menutup risiko kredit adalah 8%. Rasio minimal 8% tersebut merupakan rekomendasi BCBS, sedangkan regulator masing-masing negara dapat saja menetapkan CAR lebih tinggi dari 8%. Formula perhitungan modal untuk menutup risiko kredit tersebut sering mendapat kritik bahwa formulasi tersebut tidak sensitif terhadap risiko yang dihadapi masing-masing bank. Dengan kata lain, masing-masing bank memiliki bisnis dan risiko kredit komersial yang berbeda. Namun, Komite Basel hanya menetapkan satu formula untuk seluruh kategori kredit komersial, one size fits all. Kelemahan Basel 1 adalah kurang sensitifnya perhitungan besarnya jumlah modal berbasis risiko. Untuk itu, otoritas pengawas perbankan di beberapa negara berupaya agar Basel 1 lebih peka terhadap risiko. Selanjutnya, Basel Community merilis Market Risk Amendment atau MRA pada tahun 1996. Selain menyusun aturan sederhana untuk memperhitungkan risiko pasar melalui MRA, Basel Committee mulai memberikan perhatian pada upaya penilaian model-model yang digunakan bank dalam menentukan harga berbasis risiko. BCBS menggunakan Twin Track untuk mengevaluasi ketetapan penerapan model kuantitatif dan kualitas proses yang mendukung penerapan model tersebut. Hal ini dikenal sebagai Value at Risk atau VAR. Selanjutnya Basel 2. Basel 2 dibentuk dengan tujuan agar pengukuran kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit lebih sensitif terhadap risiko dibandingkan dengan metode yang digunakan pada Basel 1. Pada Basel 2, modal untuk menutup risiko kredit dapat ditentukan dengan menggunakan metode standar atau SA, metode Internal Rating Based Foundation atau IRBF, dan Advanced atau IRBA. Selain itu, Basel 2 juga memperkenalkan regulasi mengenai kebutuhan modal untuk menutup risiko operasional, sedangkan ketentuan kebutuhan modal untuk menutup risiko pasar tetap. Basel 2 menghubungkan secara langsung antara modal bank dengan risiko yang dimiliki. Cakupan risiko pasar dalam Basel 2 secara substansial tidak berubah dari MRA tahun 1996 dan penyempurnaannya. Slide selanjutnya, kerangka kerja Basel 2 dibangun dengan 3 pilar. Yang pertama, pilar 1, persyaratan modal minimum. Di dalam pilar 1, bank diminta menghitung modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko kredit dapat dihitung dengan memakai pendekatan standar atau the standardized approach dan pendekatan berdasarkan peringkat internal atau the internal rating based approach. Risiko pasar dapat dihitung dengan pendekatan standar dan pendekatan model internal, sedangkan risiko operasional dapat dihitung dengan pendekatan indikator dasar the Based Indicator Approach, pendekatan standar, dan pendekatan pengukuran lanjutan. Untuk market risk, tidak ada perubahan sebagaimana tertuang dalam Market Risk Amendment atau MRA tahun 1996. Basel Committee untuk Basel 1 Capital Accord. Risiko tingkat suku bunga dalam banking book tidak tercakup dalam pilar 1. Yang kedua,
Ada pilar 2, Supervisory Review. Pilar ini merupakan proses tinjauan atau supervisi yang dilakukan berdasarkan regulasi. Konsep ini dimaksudkan untuk meresmikan praktik terbaik yang sedang dilakukan. Konsep Supervisory Review ini dinyatakan secara implisit dalam bahasa 1 dan dimaksudkan untuk membentuk standar minimum yang hanya dapat diadaptasi kasus per kasus pada bank-bank yang diawasi. Pilar 2 merupakan model supervisory review yang hampir sama dengan model pengawasan berbasis risiko yang digunakan oleh Federal Reserve Board di Amerika Serikat dan Financial Services Authority di Inggris. Supervisory review dirancang untuk memberikan fokus pada yang pertama, berbagai persyaratan modal di atas tingkat minimum yang dihitung menurut pilar 1, dan yang kedua, tindakan awal yang dibutuhkan untuk memberikan respon terhadap risiko yang dapat terjadi. Pilar 2 meliputi evaluasi risiko suku bunga jenis tertentu dalam banking book, risiko konsentrasi kredit, dan risiko-risiko lainnya termasuk risiko bisnis, risiko strategis, dan risiko reputasi. Yang pilar ketiga, pengungkapan informasi atau disclosure. Pilar 3 adalah disiplin pasar menurut Bank for International Settlement merupakan mekanisme pengelolaan internal dan eksternal dalam perekonomian pasar tanpa adanya investasi langsung pemerintah. Pilar 3 mencakup hal-hal yang akan diperlukan terkait keterbukaan bank kepada publik. Pilar 3 dirancang untuk membantu para pemegang saham bank dan analisis pasar berupaya untuk meningkatkan transparansi atas permasalahan seperti portofolio aktiva bank dan profil risikonya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahyar. Slide ke-8 tentang menjelaskan tentang Basel 3 dengan belajar dari keterpurukan industri perbankan pada krisis global yang melanda Amerika. Pada sekitar tahun 2008 disimpulkan bahwa ketentuan Basel II tidak cukup memperhitungkan resiko pada waktu terjadi krisis. Maka pada bulan September 2010 yang pada saat itu disebut dengan Basel 2.5 yang menjelaskan metode baru perhitungan ATMR, resiko pasar, dan pada bulan Desember tahun yang sama disepakati disebut sebagai Basel III, bersama dengan perubahan lain seperti perubahan terkait permodalan dan perubahan terkait dengan resiko likuiditas. Pada intinya, pada Basel III ini mengatur 3 hal. Yang pertama, perubahan peraturan permodalan, merupakan definisi baru dari model yang diperhitungkan pada perhitungan CAR, Capital Adequacy Ratio, yaitu modal tier 1 sekarang lebih banyak mengandalkan modal equality dan membatasi penggunaan modal equity. Kemudian bank harus menyediakan cadangan modal yang disebut dengan buffer sehingga nantinya minimum CAR naik melebihi dari yang ditetapkan sebelumnya yaitu 8%. Kemudian perhitungan leverage ratio yaitu modal dibagi menjadi dengan total aset on dan off balance sheet. Yang kedua, Basel III merupakan perubahan perhitungan ATMR khususnya pada ekspor risiko pasar. Yang ketiga, ketentuan mengenal kewajiban bank untuk mengelola risiko likuiditas dengan menyiapkan dana likuid dan dana stabil sesuai dengan formula RCR, Liquidity Coverage Ratio untuk pengendalian risiko likuiditas jangka pendek, NSFR. Selanjutnya slide ke-9. Basel III diterbitkan setelah krisis global tahun 2008 sampai 2009 dengan pertimbangan yang pertama, krisis global tahun 2008 terjadi karena perbankan terlalu banyak memelihara posisi derivatif. Pada saat posisi derivatif mengalami kerugian besar, sehingga hal ini menyebabkan tingkat permodalan bank menjadi lemah dalam waktu cepat. Selain itu, terjadinya krisis juga disebabkan bank dinilai kurang memelihara aset likuid yang memadai sehingga pada saat terjadi krisis, bank tidak mampu menyerap kerugian akibat kredit. Kemudian yang kedua, krisis juga diperburuk dengan proses deleveraging di mana bank secara serentak menjual posisi portofolio untuk memenuhi kewajiban pada nasabah atau bersama-sama ingin mengurangi beresiko. Yang selanjutnya, pasar kehilangan kepercayaan pada perbankan. Basel III juga fokus pada beberapa hal,
Yang pertama, peningkatan kualitas permodalan. Yang kedua, memperluas ruang lingkup resiko. Yang ketiga, melengkapi kebutuhan modal dengan rasio leverage. Yang berikutnya, mengurangi resiko procyclicality dengan countercyclical buffer. Kemudian, memperhitungkan resiko sistematik dan ketertarikan antar bank. Implementasi 3 ini dimulai pada 1 Januari 2011 secara berangsur. Kemudian kebutuhan modal akan terus disesuaikan dengan jadwal sampai 2019. Bila pada tahun 2013 minimum KPMM masih 8%, maka tahun 2019 direncanakan akan menjadi 10,5%. Selanjutnya yaitu Islamic Financial Services Board. Islamic Financial Services Board atau IFSB didirikan tahun 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. IFSB merupakan hasil dari upaya Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAO-IFI, Islamic Development Bank, IMF, dan bank-bank sentral dari beberapa negara Islam. IFSB memiliki 110 anggota termasuk 27 otoritas pembuat kebijakan dan pengawasan, serta 78 lembaga keuangan dari 21 negara. Pemerintah Malaysia biasanya diberikan kepada organisasi internasional serta misi-misi diplomatik. Tujuan utama dari IFSB adalah untuk mengembangkan standar peraturan dan transportasi seragam yang sesuai dengan karakter spesifik lembaga-lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan lingkungan keuangan nasional, standar internasional, prinsip-prinsip inti, dan praktik yang baik. IFSB juga mendorong kesadaran akan isu-isu yang relevan atau berdampak terhadap peraturan dan pengawasan jasa keuangan syariah. Upaya ini dilakukan dalam bentuk konferensi internasional, seminar lokakarya, pelatihan, pertemuan, dan permasalahan di industri keuangan syariah. IFSB didirikan untuk menjaga stabilitas sistematik dan menangani berbagai permasalahan pemerintah serta peraturan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan syariah. IFSB fokus pada regulasi, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Pada bulan Desember 2005, Dewan IFSB telah mengeluarkan 2 standar penting terkait dengan manajemen risiko, yaitu Guiding Principles of Risk Management dan Capital Adequacy Standard bagi lembaga-lembaga yang hanya menawarkan jasa keuangan syariah. Hal ini diikuti dengan tata kelola perusahaan pada bulan Desember 2006 dan pedoman mengenai proses pengawasan, transparansi, disiplin pasar, kecukupan modal, dan tata kelola yang berada pada berbagai tahap pengembangan. Dokumen yang dirilis IFSB pada Desember tahun 2005 yang bertajuk Guiding Principles of Risk Management for Institutions Offering Only Islamic Financial Service menjadi pedoman bagi Bank Indonesia dan selanjutnya OJK dalam mengimplementasikan manajemen risiko di Indonesia. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA Group atau saat pertemuan di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.